Izinkan kita hadir siang hari ini, kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan yang terbaik karena kita akan belajar masuk dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan yang baik, kami mengucap syukur untuk segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih kalau hari ini kami bisa nikmati semua penyertaan dan pemeliharaan Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa apa yang kami alami tidak lepas dari campur tangan Tuhan. Pada siang hari ini Tuhan, kami hampiri Engkau di dalam hadirat-Mu. Kami bawa yang terbaik, pujian, syukur, penyembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dan menjamah kami. Dan kami percaya di dalam hadirat-Mu Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan akan berikan jalan keluar. Berkenan hadir di tengah-tengah kami, melawat kami dan menjadikan kami baru. Kami percaya Tuhan mengadakan pemulihan, Tuhan mengadakan sesuatu yang besar bagi umat-Mu yang hadir siang hari ini. Demi nama Yesus, mari setiap kita yang siap menyembah Tuhan dengan iman, sama-sama katakan amin. Terima kasih Tuhan, kami hampiri Engkau, berdiam di dalam hadirat-Mu. Terima kasih, haleluya, syukur. Haleluya. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu, ku mencari wajah-Mu. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan-Mu, menerangi hidupku. Mari bersama jemaat Tuhan katakan, segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Segala yang ku miliki, ku temukan di dalam-Mu. Kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Mari bersama kita nyatakan pujian ini. Ku berdiam di kaki-Mu, masuki hadirat-Mu. Ku lihat kemuliaan, menerangi hidupku, menerangi hidupku. Segala yang ku ingini, ku temukan di
pernah berhenti. Segala yang ku ingin temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta kasih-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Mari bersama-sama kita hampiri hadirat-Nya, mari menyembah Dia lebih sungguh. Kami memuji Engkau, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, betapa dahsyat perbuatan-Mu, betapa agungnya kasih setia-Mu, lebih dari hidup. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami sembah, kami memuji Engkau. Haleluya. Mari kita merenungkan kebaikan Tuhan, betapa kebaikan-Nya melingkupi setiap kita hari lepas hari. Terima kasih, kami bersyukur. Kami angkat hati, kami angkat pujian kami Tuhan. Kami bawa sembah kami. Terima kasih Tuhan, terlepas dari segala keadaan yang kami alami Tuhan, kami mau berkata Tuhan baik. Tuhan, Engkau sungguh amat baik dalam hidup kami. Meskipun kami gagal, meskipun kami jatuh, kami melihat Tuhan setia. Dan sebab itu kami berterima kasih untuk perbuatan-Mu. Kami berterima kasih untuk Engkau Tuhan. Mari sama-sama kita bersyukur Tuhan. Mari sama-sama kita menaikkan pujian kita Bapak Ibu Saudara. Beri yang terbaik untuk Dia siang hari ini. Come on, we worship You Lord. Engkau baik, thank You. Terima kasih, Engkau baik dalam hidup kami. Segala yang kami miliki, kami temukan hanya di dalam-Mu, hanya di dalam kuasa-Mu. Terima kasih. Segala yang ku ingini, ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Sama-sama dengan iman saudara katakan, segala yang ku miliki, ku temukan di dalam-Mu, kasih-Mu, cinta-Mu tak pernah berhenti. Mari sama-sama kita bangkit berdiri dalam hadirat-Nya saudara dengan iman katakan, segala yang ku ingin, amin, ku temukan di dalam-Mu,
Kami mengucap syukur Tuhan. Dan hati kami limpah dengan segala pujian penyembahan. Sebab hanya Tuhan yang layak terima penyembahan kami. Pagi siang hari ini Tuhan kami bersorak-sorai meninggikan Tuhan. Sebab Tuhan bertata atas pujian dan penyembahan kami. Mari umat Tuhan yang siap tinggikan Dia lebih dahsyat lagi dengan iman. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan kita. Happy Sunday, Shalom. Sudah mengalami kebaikan Tuhan siang hari ini, amin. Seberapa banyak yang percaya Tuhan kita baik, lambaikan tangan saudara. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Mari sama-sama memuji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Haleluya. Mari bersama-sama nyatakan. Salah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekalah kuasa. Katakan aman. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Sama-sama serukan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yang percaya Allah kita besar, sorakan haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari dengan segenap hati kita katakan pujian di hadapan Bapa yang baik. Say. Bersalah Tuhan dan layak dipuji. Bersalah namanya, kekalah kuasa-Nya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Serukan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yang percaya Allah kita baik, boleh angkat tangan kita bersama Bapak Ibu Saudara. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan, yang percaya katakan amin. Haleluya. Semua tepuk tangan, come on. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dalam hidup kami. Sekali lagi mari arahkan tangan bersama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Serentak bersama. terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Katakan Yesus. Yesus Allah perkasa. Sekali lagi dengan iman katakan Yesus Allah perkasa. tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Yang mengalami kebaikan Tuhan, kita adalah orang-orang yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Lebih sungguh lagi sorak-sorai bagi Tuhan kita.
Semua tepuk tangan, come on Bapak Ibu. Haleluya. Sebab begitu besar dan dalamnya kasih Tuhan bagi kami umat-Mu. Serentak kita bersama katakan di hadapan Tuhan. Begitu besar kasih-Nya. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang termulia. Katakan tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi dunia. Boleh kita mengangkat tangan kita saudara. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Semua katakan bersama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu besar bagi kami, dan kami bawa pujian kami bagi Engkau Tuhan. Sing. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia. Karya-Mu, kasih-Mu yang mulia, tiada terselami. Besar dan ajaib perbuatan-Mu. Kau beri hidup-Mu bagi. Sekali lagi boleh sama-sama angkat kedua tangan, come on. Tiada yang seperti-Mu. Kau berkuasa selamanya. Ku puji Kau selalu. Sama-sama. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Anugerah-Mu selalu baru, Anugerah-Mu selalu baru, tiada berkesudahan. Memuji Tuhan. Hey. Semua tepuk tangan. Kita sukacita bersama Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sebab kasih-Nya begitu melimpah bagi kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa pujian kami lebih lagi. Sama-sama saudara, angkat tanganmu, katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, oh. Sing. oh, tiada bandingannya, Tiada duanya, tiada seperti Kau. Semua katakan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setia-Mu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti Kau, Yesus Tuhanku. Oh, semua jemaat Tuhan ikuti kami bernyanyi. Sekali lagi sama-sama. Sama-sama nyatakan Yesus Tuhanku. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari kita datang kembali Bapak Ibu Saudara hampiri hadiratnya. Kami mengucap syukur Tuhan
Kami menikmati kebaikan Tuhan hari demi hari. Kami nyatakan Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Sama-sama nyatakan. Dari dalam lubuk hatiku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak bersyarat, tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, tinggikan di atas pujian. Katakan saudara, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Salibmu, dengan iman katakan kemenanganku, kemenanganku. Nyatakan pilurmu, pilurmu. Kesembuhanku, katakan salibmu, salibmu. Kemenanganku, kami percaya pilurmu, pilurmu. Kesembuhan, kesembuhanku. Mari kita angkat kedua tangan kita saudara. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Amin. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara dengan iman. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih.
dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Shalom. Hari ini saya akan menyampaikan firman dengan judul Transformasi Kepribadian, Mengatasi Sifat Buruk. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan ingin agar kita menjadi pribadi yang unggul, yang memiliki karakter seperti Kristus, menjadi berkat bagi sesama, mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tetapi walaupun setelah kita percaya kepada Yesus dan diselamatkan, kita masih harus bergumul dengan sifat manusia lama, kebiasaan-kebiasaan buruk yang kita miliki di dalam kehidupan. Sebab itu akan menghambat pertumbuhan iman kita, menghambat kepribadian kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Nah saudara, ada banyak hal yang harus kita atasi, tapi hari ini saya mau konsentrasi pada 3 hal saja. Kemarahan, kekhawatiran, kesombongan. Anger, anxiety, orang sekarang menyebutnya overthinking, dan juga sifat sombong, narsistik. Saudara-saudara, ini adalah musuh batin yang menggerogoti damai sejahtera di dalam hati. Ini akan merusak hubungan kita dengan orang lain. Masalah bisa muncul dalam keluarga dan juga terutama dengan Tuhan. Nah, kita akan meneliti dan bagaimana kita bisa mengatasi sesuai dengan firman. Yang pertama adalah anger, kemarahan. Sikap marah adalah sikap gusar, sangat tidak senang. Mungkin karena saudara dihina, diperlakukan tidak sepantasnya. Dan emosi kita kemudian meledak, tidak bisa mengendalikan emosi. Amsal 29 ayat 11 berkata, orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Walaupun kita marah, kita tidak boleh melampiaskan, meledakkan dengan cara tidak terkendali. Banting piring, gebrak-gebrak meja, mengata-ngatai dengan kata-kata kasar kebun binatang. Karena orang demikian menurut Alkitab adalah orang yang bebal. Sebaliknya orang arif, orang bijaksana bisa mengendalikan diri, bahkan meredakan kemarahan tersebut. Sebab kemarahan, apalagi kalau kita tidak tahu duduk perkara sebetulnya, akan merugikan kita. Ada seorang bos punya banyak pabrik-pabrik. Satu kali dia mau melakukan inspeksi mendadak kepada salah satu pabrik kantor yang dia miliki. Jadi dia naik mobil berhenti di depan sekali, saudara. Di pintu luar pagar, lalu dia jalan supaya tidak diketahui oleh para stafnya. Lalu dia mulai mengintip dari bagian belakang kantor ke samping dari kaca. Dia lihat anak buahnya semua sedang bekerja dengan komputer dan sebagainya. Dia merasa senang walaupun dia tidak mengawasi semuanya berjalan dengan baik. Tapi ketika dia mau masuk kantor itu dari pintu depan, dia lihat ada seorang karyawan yang tampaknya santai, duduk-duduk, tidak bekerja sambil merokok. Meledak amarahnya. Dia bilang, kamu dari divisi apa? Kenapa kamu jadi karyawan yang malas? Oh, gini, kamu sebulan dapat penghasilan berapa? Orang itu kaget, tiba-tiba disentak saudara-saudara. Dia bilang, oh maaf pak. Iya, penghasilan kamu berapa sebulan? Kira-kira 5 juta pak. Dia keluarkan uang dari tasnya, lalu bos ini bilang, ini 5 juta, mulai hari ini kamu dipecat. Jangan kerja lagi di kantor saya. Iya maaf pak. Langsung orang itu lari keluar, saudara-saudara. Bosnya masuk dan dia ngomong sama staf yang kaget karena bosnya datang. Dan mereka tahu habis marahin orang di depan. Dia karyawan dari divisi apa? Males sekali, malah ngerokok. Santai-santai orang lagi kerja. Semua diem. Tiba-tiba satu
memberanikan diri angkat tangan. Maafkan bos, dia bukan karyawan sini, dia tukang es cendol, dia tadi lagi nungguin gelasnya. Karena beberapa dari kami lagi beli es cendol, gelasnya masih di sini. Hah, tukang es cendol, cari tuh orang, orangnya udah amblas. Gelas ditinggal 5 juta dia dapat. Saudara-saudara, kadang-kadang kita marah untuk sesuatu yang tidak kita ketahui. Dan itu akan merugikan kita. Efesus 4 ayat 26-27. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Marah itu belum tentu dosa. Marah itu bagian dari emosi manusia. Tuhan aja marah melihat orang yang tidak mau bertobat. Apalagi kita manusia memang diberi emosi. Dan salah satu emosinya adalah marah. Jadi kita bisa marah tapi jangan berbuat dosa. Kalau marah itu berkepanjangan tidak segera diselesaikan, kita memberikan kesempatan kepada iblis untuk merugikan kita. Ada orang namanya Kain, punya adik namanya Habel. Dua-duanya memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Maka marahlah Kain kepada Tuhan, dilampiaskan kepada adiknya. Dia bunuh adiknya. Saya mau tanya, adiknya itu salah apa sama Kain? Nggak salah apa-apa loh saudara. Cuma karena marah, iri, cemburu. Kenapa dia diterima, saya tidak diterima. Itu yang menyebabkan dia melakukan pembunuhan. Makanya dalam 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15 dicatat. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Mungkin saudara nggak pernah nusuk orang, nggak pernah tembak orang. Tapi kalau engkau benci kepada adikmu, kepada kakakmu, kepada keponakanmu, kepada famili saudara. Benci kepada teman dagang yang saudara pikir mungkin dulu pernah menipu kita. Maka pada hakikatnya orang yang tidak bisa mengatasi kebencian sama dengan membunuh. Karena hati yang pahit, hati yang geram, hati yang penuh dengan kebencian adalah sama hakikatnya dengan pembunuhan. Nah, saya ingin ajak saudara melihat satu tokoh Alkitab yang walaupun dia sudah mengikut Yesus jadi muridnya, tapi ternyata sifat-sifat buruk masih melekat kepada dia dan harus dibereskan oleh kuasa Tuhan dan firman. Nama orang ini adalah Petrus. Petrus adalah tokoh yang terkemuka. Dia adalah seorang murid yang terpandang. Dia punya sifat impulsif sekali, reaktif. Lebih gampang ngomong daripada mikir. Ngomong dulu baru mikir. Di berbagai kesempatan kalau ada peristiwa apa, yang ngomong duluan adalah Petrus. Satu kali Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Dan apa yang dilakukan oleh Simon Petrus? Dikatakan di dalam Yohanes 10 ayat 18. Lalu Simon Petrus yang membawa pedang, menghunus pedang itu, menetapkan kepada hamba imam besar dan memutuskan telinga kanannya. Nama hamba itu Malkus. Dia ambil pedang, dia potong. Bukan kepalanya, tapi cuma telinganya, saudara. Kenapa dia melakukan tindakan seperti ini? Karena emosi yang meluap, kurang penguasaan diri, tidak pikir panjang. Dia ini murid Yesus loh saudara. Diajar hidup di dalam kasih. Tetapi kadang-kadang begitu emosi meledak. Ini rasanya darah naik ke ubun-ubun. Langsung dia melakukan tindakan kekerasan. Bukan minta hikmat, tuntunan Roh Kudus. Kita mendengar, membaca di sosial media. Ada orang yang sehari-hari tampaknya baik. Tapi satu kali dia membunuh istrinya. Karena apa? Tanpa dia duga. Istrinya kedapatan tertangkap basah. Berselingkuh dengan orang lain. Dan dia mengambil senjata, dia langsung bunuh istrinya dan juga pasangan selingkuhnya. Walaupun setelah dia ditangkap, dia menyesal. Tapi sudah terlambat, istrinya sudah meninggal. Saudara-saudara, emosi yang tidak dikendalikan berbahaya. Nah, kita perlu tahu bahwa Alkitab sebetulnya membedakan mana kemarahan yang kudus dan mana kemarahan yang berdosa. Ada holy anger, kemarahan kudus. Ada sinful anger, kemarahan yang berdosa. Saudara-saudara, kemarahan yang kudus adalah kemarahan yang muncul karena kita melawan ketidakadilan, melawan kejahatan,
Jadi pada jati dirinya kemarahan itu tidak langsung otomatis sama dengan dosa. Yesus marah melihat bait Allah, rumah Bapaknya dijadikan sebagai tempat berdagang dan menyebut sebagai sarang penyamun. Karena orang atas nama agama dirugikan ketika dia harus menukar uang untuk persembahan dengan nilai pertukaran yang sangat merugikan semua jemaat yang datang. Dan ini memang dilakukan kerjasama antara kaum rohaniwan, imam besar dan anak buahnya dengan para pedagang itu. Yesus marah melihat ketidakadilan ini. Dia mengambil campuk dan kemudian dia membalikan meja-meja penukar uang dan berkata, mengapa engkau jadikan rumah doa sebagai sarang penyamun? Jadi kalau kita melihat kejahatan, ketidakadilan, lalu kita diam saja, kita tidak punya hati seperti Yesus. Karena Yesus melihat sesuatu ketidakadilan dan dia marah. Saudara-saudara, beberapa hari yang lalu kita tahu ada demonstrasi yang dilakukan para mahasiswa, para buruh dan sebagainya. Rakyat ini sudah marah di berbagai kota karena ketidakadilan. Koruptor-koruptor yang dibiarkan. Pada gajinya juga sangat luar biasa. Dari Pertamina, dari para pengusaha. Alam yang dirusak karena pertambangan yang tidak dikembalikan pada posisi yang lebih baik sebagaimana mestinya. Bensin dioplos, beras dioplos, gaji pejabat makin tinggi, tunjangan DPR makin luar biasa. Dan pajak terus ditekankan kepada rakyat. Rakyat apa saja dipajekin, saudara-saudara. Dan para pejabat juga mesti bayar pajak, tapi para pejabat pajaknya dibayar oleh negara. Ini kan ketidakadilan yang terjadi sehingga ledakan kemarahan itu muncul. Saya sendiri berpandangan bahwa menyampaikan aspirasi dengan cara-cara yang sesuai dengan hukum itu tidak salah. Kadang-kadang ada orang yang nggak bisa berubah ketika diajak dialog, muncullah demonstrasi. Walaupun kita tidak mengharapkan itu terjadi. Tapi bahayanya adalah aspirasi yang murni supaya keadilan sosial itu berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dalam situasi orang emosi bisa ditunggangi oleh pihak-pihak yang lain yang tiba-tiba merusak fasilitas umum, mungkin halte bus atau juga busnya. Nah sebetulnya nggak masuk akal kan kalau para mahasiswa, para buruh datang ke satu titik, naik bus, lalu dia merusakkan bus atau haltenya. Kan pulangnya susah, saudara sekalian. Nah ada tangan-tangan kotor yang bermain di balik semuanya itu. Saya merasa nggak usah tuduh orang luar negeri lah. Situasi di Indonesia sendiri sebetulnya sudah banyak ketidakadilan yang menekan hati banyak orang. Alkitab berkata, biarlah keadilan bergulung-gulung seperti gelombang laut. Tuhan mengajar agar umatnya hidup di dalam keadilan dan kebenaran. Dan Yesus juga akan marah ketika melihat hal yang tidak adil itu dibiarkan merajalela. Tetapi jangan jadi sinful anger, kemarahan berdosa yang merusak. Lalu ada teriakan makar, bakar, dan sebagainya. Contoh yang paling gampang membedakan marah kudus dan marah berdosa, lihat dari Yesus. Kalau tadi Yesus marah kepada orang-orang yang tidak menghargai rumah Tuhan. Tapi waktu Yesus ditangkap mau disalib, dia nggak marah loh saudara. Dia sebetulnya maha kuasa, dia bisa teriak, mati kau semuanya. Mati itu orang, bisa kan? Kalau saudara disalib, udah terima nasib aja, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Yesus begitu mau ditangkap aja orang yang nangkepnya rebah, rubuh saudara. Dan dia berkata, siapa yang kamu mau tangkap? Yesus dari Nazaret, akulah dia, tangkaplah. Luar biasa, dia menyerahkan nyawanya. Dia bisa teriak, mati kau, mati semuanya. Atau jangan terlalu kejam lah, jadi kodok semuanya. Jadi kodok, sudah nggak bisa nangkep. Tapi Yesus nggak mau melakukan itu. Ketika rumah Tuhan, ketika nama Bapaknya dihinakan, dia marah luar biasa. Tapi ketika dirinya disakiti, dia berkata apa? Ampunilah mereka.
mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Betapa bedanya sama kita. Kita kalau nama Tuhan dihujat, gereja dipersekusi, biarinlah, bukan urusan saya. Tapi kalau saudara pribadi dihina orang, difitnah dikit aja, waduh, ngamuknya luar biasa. Kok lain banget ya kita sama Tuhan Yesus? Mari kita menjadi pribadi yang rela diubahkan oleh kebenaran. Apa solusi untuk kemarahan? Buah roh yang ke-9 menurut Galatia 5 adalah penguasaan diri. Tahan nafsu. Kita harus bisa menguasai diri sendiri karena musuh terbesar bukan orang lain. Musuh terbesar adalah diri kita sendiri, saudara sekalian. Dan penguasaan diri itu mesti muncul bukan karena diusahakan secara pribadi, tetapi karena kita melekat kepada Kristus, makin intim dengan Tuhan. Ada nggak minggu-minggu terakhir ini saudara bawaannya marah, kesel, bangun tidur maunya ngamuk, cari sasaran siapa yang bisa dimaki-maki, pembantu dimaki-maki. Sampai kucing aja mesti jalan pelan-pelan, kalau tidak dilempar pakai sandal. Kalau hari-hari ini saudara rasanya sumpek gitu. Saya mau bilang sebelum saudara cari kambing hitam, ini sebetulnya adalah pertanda hubunganmu dengan Tuhan tidak sedang baik-baik saja. Kalau hubunganmu dengan Tuhan sedang baik-baik saja, kau suka menyembah Dia, membaca firman, berdoa, memuji, memuliakan Tuhan. Orang fitnah kita, kita bilang apa? Bapa, ampunilah. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tapi kalau hubungan jauh dari Tuhan, Bapa, salibkan dia. Dia tahu apa yang dia perbuat. Aksi negatif bisa datang kepada kita tanpa kita minta. Tapi reaksi, respons, itu kita yang menentukan. Jadi langkah praktis, kalau saudara minta Roh Kudus memberikan buah melalui relasi yang baik dengan Tuhan, sehingga kita bisa self-control, menguasai diri. Lakukan juga langkah sederhana. Kalau lagi mau marah, jeda 10 detik. Ambil napas dalam-dalam, diam, berdoa sebelum merespon, kendalikan emosi sebelum bereaksi. Udah mau ngamuk nih, hitung dulu sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Pasti akan lebih surut tuh hatinya, panasnya. Tarik nafas. Hembuskan. Keluar dari situasi itu, mundur sejenak untuk menenangkan diri. Udah mau ngamuk. Ke toilet dulu sebentar saudara. Bukan mau kencing. Saudara berdiam di sana, ambil napas dalam-dalam. Lalu bisa doa singkat, Tuhan jadikan saya sabar. Sabar subur, tidak sabar masuk kubur. Cuci muka. Dan kalau ada kaca, senyum di kaca itu. Lagi gondok nih mau maki orang, senyum dulu. Itu beban 10 kilo di hati langsung rontok. Blek, jatuh. Jadi keluar itu udah lebih aman. Jeda 10 detik. Ini jeda itu, sela kalau bahasa Alkitab, sabat kalau bahasa Alkitab. Itu bagus loh saudara. Ibu-ibu kalau engkau pergi ke mall, lihat sebuah baju bagus banget. Waduh, udah pengen beli saudara. Padahal sebetulnya terlalu mendesak juga tidak. Boleh beli, gak apa-apa. Tapi pakai jeda 24 jam. Ya. Jadi kalau setelah saudara pikir 24 jam, masih pengen beli, gak apa-apa. Pulang lagi ke mall, saudara beli aja. Tapi biasanya jangankan 24 jam, keluar dulu dari toko itu dengan bilang, nanti saya muter-muter dulu ya, nanti kalau mau saya balik lagi. Udah muter-muter mah udah pikirannya tenang saudara. Males gak mau muter lagi. Karena kita merasa tidak terlalu perlu. Bapak-bapak, kalau istri mau belanja, jangan ditahan, nanti berantem. Mam, daripada beli sekarang kan berat bawa-bawa, kita kan masih mau makan, masih keliling-keliling. Ayo jalan-jalan dulu. Nanti balik lagi ya, pasti ya, jangan bohong ya. Pasti dianterin. Nanti udah sejam setengah sambil makan dan sebagainya. Gimana mau dianterin lagi? Udahlah besok-besok lagi aja belanjanya. Dia berubah, bukan karena mujizat, tapi itulah sifat seorang wanita. Mesti ada sela, jeda, sabat, supaya tidak langsung membeli. Begitu juga dengan marah, jangan langsung dilampiaskan, mesti ada jeda. Kedua, kekhawatiran. Anxiety, kecemasan.
Orang sekarang bilang overthinking. Selalu mikir sesuatu kepanjangan. Aduh, kalau saya tamat SMA bisa diterima perguruan tinggi enggak? Diterima. Aduh, bisa lulus gak ya? Susah nih pelajarannya. Lulus. Aduh, saya udah lulus bisa diterima kerja gak ya? Saingan banyak. Diterima kerja. Aduh, udah diterima kerja bisa gak ngerjain tugasnya ya? Bisa naik jabatan gak ya? Gajinya bisa lebih besar gak ya? Naik jabatan. Doa lagi, ngomong lagi. Aduh, bisa gak saya kawin ya? Siapa jodoh saya ya? Ya, kerja udah dapat tapi jodoh gak ada. Dapat jodoh. Aduh, jodoh udah dapat nih. Tapi kapan kawinnya ya? Kelamaan nanti digait orang lain. Bisa nikah. Aduh, udah nikah. Bisa punya anak gak ya? Bisa dapat anak. Aduh, punya anak. Bisa biayain anak gak? Overthinking, saudara. Mestinya setiap tahapan dalam kehidupan disyukuri. Jangan terlalu mikir sampai jauh. Kita bilang kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tiap hari punya pergumulannya masing-masing. Jangan mikir bulan depan, jangan mikir tahun depan. Jangan overthinking. Hidup sehari demi sehari, day by day bersama dengan Tuhan. Kenapa orang overthinking? Karena banyak hal yang tidak pasti dalam hidup. Dan terutama karena kita tidak percaya rencana Tuhan untuk mendatangkan kebaikan dan bukan kecelakaan bagi kita. Akibatnya kalau khawatir, gelisah, stres, Matius 6 ayat 27 berkata, siapa di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Khawatir itu enggak memperpanjang umur, memperpendek bisa. Khawatir menyebabkan sukacita ilahi hilang dalam kehidupan kita. Makanya saudara sekalian jangan kita khawatir karena itu merugikan. Petrus bukannya murid yang suka marah, meledak, dia juga sering khawatir. Waktu dia disuruh Yesus jalan di atas air, dia jalan, ngalami mujizat. Tapi fokusnya ketika tidak lagi kepada Yesus, melihat kiri dan kanan, gelisah, khawatir. Tiupan angin membuat dia goyang dan akhirnya dia tenggelam. Khawatir dalam bahasa Yunani merimnao, artinya pikiran yang ditarik kedua arah yang berlawanan. Kita nggak fokus kepada Tuhan, kita dengar kiri kanan. Jangan terlalu banyak scroll sosial media, imanmu akan tergerus. Baca lebih banyak firman Tuhan, karena itu mendatangkan kekuatan dalam hidup kita. Kekhawatiran Petrus nampak ketika Yesus ditangkap dan kemudian Petrus ingin tahu apa yang terjadi. Ini memang orang kepo, ingin tahu apa yang terjadi. Jadi dia dekat-dekat dengan tempat di mana Yesus sedang diadili, saudara. Dia duduk di antara orang-orang para penentang Yesus. Lalu orang mulai tanya, 3 kali dia ditanya. Dan yang terakhir sama seorang bujang perempuan. Ini yang nanya bukan tentara loh saudara, bukan imam besar. Yang nanya cuma pegawai perempuan. Kamu kan muridnya Yesus, aku lihat kamu bersama dengan Yesus. Bukan, aku bersumpah aku tidak kenal dia. Menyangka sampai 3 kali. Kenapa? Khawatir konsekuensi yang akan menimpa dia. Waduh, kalau saya ketahuan, jangan-jangan nanti saya ditangkap. Jangan-jangan saya digebukin seperti Yesus. Jangan-jangan saya akan disalib bersama dengan Yesus. Jadi dia mikirnya terlalu jauh. Kenapa kita khawatir? Karena kita tidak percaya Tuhan pelihara hidup kita. Kita malah ragu. Kita selalu memikirkan hal yang terburuk. Bagi orang Kristen yang percaya kepada Yesus. Saudara bisa pikir yang terburuk. Resiko terburuk apa? Apa yang terburuk? Saya bangkrut, rumah saya disita, uang saya habis, mobil dijual. Saya nggak punya duit untuk membayar makanan, saya harus bergumul dari bawah. Ada yang lebih buruk dari itu? Ada, mati. Paling banter mati. Mati percaya Yesus masuk sorga, jalannya dari emas, pintu gerbang dari mutiara. Kan mati bagi orang percaya, cuma tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Ciluk, bah. Itu resiko yang paling besar. Apa yang aku takutkan? Saudara-saudara, atasi overthinking dengan iman bahwa Tuhan selalu beserta kita. Jadi apa solusi untuk kekhawatiran? Miliki iman kepada Kristus.
percayai dan perkatakan firman-Nya. 2022 saya diperiksa dokter. Ada benjolan di leher saya dekat tiroid. Ke beberapa dokter dan mereka menyarankan biopsi karena mereka menduga ada kanker di sini. Waktu itu kita sedang mengurus perizinan di Sumarekon. Saya kemudian mendengar masukan kiri kanan, ada yang bilang jangan dikorek, jangan biopsi, itu kalau sudah ada benih kankernya malah menyebar. Tapi yang lain bilang mesti. Akhirnya saya datang ke profesor yang dianggap paling ahli di bidang itu, sudah lanjut usia. Prof, gimana? Ya harus dibiopsi supaya tahu kanker atau bukan. Gimana kalau saya tidak dibiopsi, Prof? Katanya kalau dibiopsi, dikorek-korek malah bisa lebih bahaya. Oh nggak apa-apa kalau tidak mau dibiopsi juga, itu terserah Anda. Resikonya ya paling mati katanya. Ya. Jadi kan kalau kita nggak tahu ya paling mati. Aduh, si Prof teh ngomongnya singkat tapi nyelekit. Ya udah akhirnya saya dibiopsi. Profesornya sekarang sudah meninggal, saya masih hidup saudara. Kalau belum waktunya Tuhan, Tuhan akan kasih perpanjangan umur. Dibiopsi, menunggu hasilnya, itu deg-degan loh saudara. Aduh, saya ada terbaring di rumah sakit di Singapura waktu itu pemeriksaan. Kondisi lemah. Pikiran berkecamuk. Ini seperti ada suara. Kamu kanker, akan mati. Kamu gak bisa bangun gereja di Sumarekon. Tuhan tidak mengasihi kamu. Tuhan biarkan kamu sakit. Kurang ajar itu setan saudara. Dan peperangan itu di sini nih. Apa yang saya lakukan? Saya ucapkan firman. Aku tidak akan mati, aku akan hidup. Dan aku akan memuliakan Tuhan. Saya nyanyi lagu-lagu rohani. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Saya nyanyi lagu-lagu rohani yang lain, menyembah Tuhan. Sehingga pikiran ini bisa dikuasai. Kalau saudara lagi ngalami kekurangan, aduh gimana ya uangnya cukup enggak? Katakan segala perkara dapat ku tanggung di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku. Allah akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus. Lagi kondisi lemah. Tiba-tiba ada chat dari WA masuk. Waktu saya baca, lagi terbaring gini. Puji Tuhan Pak, izin pembangunan GBI Sumarekon keluar. Wow. Saya langsung bilang Tuhan bukan karena kuat saya. Lagi saya lemah, lagi saya sakit. Lagi saya tidak berdaya. Izinnya keluar saudara. Dan langsung saya bilang saya pasti sehat. Kalau Tuhan kasih izin ini berarti Tuhan akan kasih saya kesehatan dan panjang umur untuk menyelesaikan seluruh tugas yang Tuhan percayakan kepada. Makanya supaya panjang umur minta tugas dari Tuhan. Kalau malaikat bilang, Tuhan gak seueuh gawe, gak ada kerja nih orang. Udah suruh balik. Tapi kalau saudara masih banyak pekerjaan, Tuhan akan kasih kesehatan, panjang umur untuk kita bisa menyelesaikannya. Hasil pemeriksaan, dokter bilang no cancer at all. Tidak ada cancer sama sekali. Tuhan baik, Tuhan luar biasa. Kekhawatiran sirna karena iman memberikan kemenangan. Jangan fokus terlalu jauh, overthinking. Fokus pada hari ini, kerjakan yang terbaik hari ini. Berdoa dan bersyukur. Filipi 4 ayat 6. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Nggak usah khawatir, nggak ada gunanya. Mendingan doa, disertai dengan ucapan syukur. Saudara bikin pesta, yang datang banyak, makanan terbatas, lalu saudara khawatir. Emang ada gunanya? Kagak ada. Apakah dengan khawatir mie-nya tambah melar? Kerupuknya tambah mekar? Enggak. Ya tetap aja segitu, mendingan kita doa. Tuhan,
Persediaan terbatas, yang datang banyak. Hambamu berdoa, yang datang tidak rakus-rakus. Supaya semua makanannya cukup. Doa itu lebih powerful daripada khawatir, saudara. Yang ketiga, kesombongan. Ini adalah masalah yang seringkali juga muncul dalam kehidupan kita. Kenapa kita sombong? Karena merasa lebih dari orang lain. Lebih kaya dari orang lain. Lebih tinggi status jabatannya daripada orang lain. Bahkan dalam pelayanan hati-hati, saudara. Ada orang merasa sombong rohani karena dia merasa lebih berbakat dari orang lain. Oh, kalau saya disuruh mimpin pujian, disuruh main musik, di ibadah yang jemaatnya paling banyak. Saya nggak suka di yang kecil-kecil. Jadi ada orang yang kalau mau pelayanan, boleh asal di yang besar, yang kecil jangan. Pelayanan itu jangan lihat besar kecilnya. Saya khotbah mau diundang kemana-mana sampai ke pedalaman yang orang masih pakai koteka dan sebagainya. Nggak ada persembahan kasih, saya harus bayar semuanya sendiri. Kalau Tuhan suruh, saya bilang saya berangkat. Saudara-saudara, hati-hati dengan kesombongan. Karena orang sombong itu kadang-kadang tidak sadar bahwa dia sombong. Oh, gereja saya lebih hebat, lebih banyak jemaatnya, lebih gede. Gereja nomor 1 di situ nggak ada urapan, di sini ada urapan. Saya paling tidak suka lihat orang yang seperti itu. Kesombongan yang paling bahaya, kesombongan rohani. Yang nomor 1 itu kecap nomor 1. Jadi kalau ada orang bilang, udah pindah ke gereja ini saja, gereja ini lebih hebat dari yang lain. Jangan ke sana, karena dia jualan kecap, saudara. Kita semua gereja kecil besar, kita menyembah Yesus Raja di atas segala raja. Biar dia yang dipermuliakan. Bukan organisasi, bukan merek gereja. Yesus yang harus ditinggikan sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Orang sombong egonya tinggi sehingga dia buta melihat kelemahan diri. Ada blind spot, titik hitam yang dia tidak lihat, titik buta yang dia tidak perhatikan. Dan ini sebetulnya karena kita tidak bergantung kepada Allah. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Seperti Nebukadnezar, sombong 7 tahun merayap seperti binatang. Saudara pernah dengar ada petinju dari Amerika, kulit hitam namanya Muhammad Ali? Pada zaman itu, kalau Muhammad Ali bertinju, ini aneh juga nih. Itu sekolah bisa libur, saudara. Kantor bisa tutup. Gak pernah ada olahragawan lain kalau dia main, semuanya bisa tutup. Kecuali Muhammad Ali, zaman itu. Boleh saya tanya Bapak Ibu, ada yang pernah ingat gak zaman itu? Kalau ada yang ingat boleh angkat tangan. Waktu Muhammad Ali main, semuanya pada tutup, ada? Tahu ya? Yang tahu berarti sudah tua. Karena yang muda-muda gak tahu peristiwa ini. Setelah dia selesai dengan karir tinjunya, satu kali dia terbang dari satu kota ke kota yang lain di Amerika. Dan pada waktu mau take off, dia diminta untuk pakai sabuk pengaman oleh pramugari. Dia bilang, I am the greatest, I am Superman. Superman tidak perlu pakai sabuk pengaman. Maaf mister, peraturan penerbangan mengharuskan semua penumpang pakai sabuk pengaman. Anda gak dengar apa omongan saya? I am Superman. Superman tidak perlu pakai sabuk pengaman. Waduh, kaget juga ini pramugari ditegur sama Muhammad Ali. Tapi dengan lembut dia berkata, maafkan saya sir. Setahu saya Superman tidak pernah naik pesawat. Superman terbang di luar. Selama Anda masuk di dalam pesawat, pakai sabuk pengaman. Ditinggal tuh sama pramugari, tapi pramugari masih dengar suara ceklek, dipasang juga. Orang sombong akan direndahkan sama Tuhan. Air mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Kalau kita punya hati yang rendah, berkat Bapa akan selalu mengalir dalam kehidupan kita. Petrus adalah orang yang terlalu percaya diri. Ketika Yesus bilang, aku akan ditangkap dan kemudian mati di kayu salib. Dia bilang dalam Matius 26 ayat 33, sekalipun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku tidak akan pernah. Dia bilang kalau semua muridmu meninggalkan engkau, aku tidak akan goncang imannya. Aku akan selalu setia kepadamu. Terlalu pede, overconfidence, terlalu percaya diri. Dia gak mengandalkan kuasa Tuhan. Akibatnya apa? Menyangkal Yesus sampai 3 kali. Saudara-saudara,
Murid yang lain mah yang nggak gitu-gitu amat. Ini Petrus ini sampai 3 kali menyangkal karena sombong. Apa solusi untuk kesombongan? Pertobatan sejati. Matius 26 ayat 75. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Bertobat. Mengaku saya berdosa kepada Tuhan. Tangisan Petrus adalah tanda hancurnya kesombongan. Dia menangis dan dia keluar dari tempat itu. Dari tempat apa? Tempat kumpulan para anti-Kristus itu sedang kumpul. Berbahagialah orang yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Karena ketika dia duduk dengan para prajurit dan orang-orang yang menertawakan Yesus, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dia menyangkal karena lingkungannya itu nggak ada yang mendukung Yesus, semuanya mengejek-ngejek Yesus. Dan tanda orang yang bertobat bukan cuma nangis, Alkitab berkata dia keluar dari tempat itu. Kalau saudara sudah tahu engkau sering judi karena kumpulannya itu, keluar dari tempat tersebut. Kalau saudara tahu saudara sering minum mabuk bersama dengan teman-teman yang itu, keluar dari tempat tersebut. Selama kau bilang, saya nggak mau judi lagi, saya nggak mau mabuk lagi, saya nggak mau jatuh lagi dalam dosa sama. Tapi ngublek-ngubleknya di situ engkau jatuh lagi. Keluar dari tempat itu. Itu adalah tanda bahwa kita sungguh bertobat. Dan Yesus memulihkan karena kasih-Nya. Dan bukan karena keberhasilan kita. Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Dia baru sadar, Petrus dipakai bukan karena dia hebat. Tapi karena anugerah Allah yang besar. Maka kita harus mengaku semuanya adalah anugerah Tuhan. Saudara punya rumah sendiri, mobilnya bagus, gajinya besar. Jabatannya tinggi, lalu kita sombong. Apa sih yang kita sombongkan? Kita cuma debu tanah, semua cuma titipan. Digoyang otaknya sama Tuhan. Jangan setengah senti, setengah milimeter aja udah lupa nama sendiri. Udah bingung, saudara. Kita ini hanya hidup oleh anugerah Tuhan. Jangan suka meremehkan orang lain. Karena dia diciptakan juga segambar dan serupa dengan Allah. Teladani Yesus. Dia rela merendahkan diri, raja segala raja, mau lahir di kandang hina, mati di kayu salib. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan melayani. Kenapa kita suka ribut sama orang lain? Kamu gak tahu siapa saya? Kamu harus melayani saya. Kalau di keluarga sifat itu muncul kepada pasangan, kepada anak, kepada lingkungan. Keluarga kita berantem. Saya dipanggil untuk melayani. Bukan melayani diri sendiri, melayani Tuhan. Melayani sesama. Berbuat baik tanpa mencari pujian manusia. Kalau saudara dengar pembangunan gereja masih berlangsung dan Desember kita akan resmikan. Saudara berkata aku mau terlibat. Mendukung pekerjaan Tuhan. Saudara bisa ambil formulir di luar. Dan kau memberi sesuai dengan kemampuanmu. Tua, muda, besar, kecil. Sesuai dengan kapasitas iman. Saudara menabur di ladang Tuhan. Karena gereja itu bukan milik pribadi. Tapi kita mau membangun bersama-sama. Dan kita tidak cari kepujian manusia. Semua kita lakukan untuk hormat nama Tuhan. Terakhir, Petrus mengalami transformasi menjadi pribadi yang baru. Kapan? Terutama setelah Roh Kudus memenuhi dia pada hari Pentakosta. Dia yang penakut menjadi berani. Dia yang berangasan. Yang ngomong dulu baru mikir menjadi penuh hikmat. Dia yang sombong menjadi rendah hati. Tidak lagi mengandalkan diri, lepas dari kemarahan, kekhawatiran, kesombongan, tapi hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Siapa yang hari ini yang mau berkata Tuhan, aku tidak mau jadi orang yang suka marah-marah, tapi lebih sabar. Aku tidak mau jadi orang yang selalu khawatir, overthinking. Aku percaya, beriman bahwa aku anakmu yang dipelihara oleh Bapa Sorgawi. Aku tidak mau sombong karena semua adalah anugerah Tuhan. Aku mau hidup rendah hati karena segala kemuliaan bagi Tuhan. Kalau engkau mengalami perubahan, hidupmu akan makin mirip seperti Yesus. Hidup saudara memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mengubah hidup kita menjadi baru. Tuhan Yesus memberkati. Memuji
memuji kebesaran-Mu, ajaib Engkau Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau Tuhan yang mengasihi kami dengan sempurna. Dan ketika kami menemukan kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu yang menyembuhkan kami, kasih-Mu yang memulihkan kami, kasih-Mu Tuhan yang membalut setiap hati kami. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan pagi hari ini. Biarlah Tuhan Engkau terus memakai hamba-Mu Sam Yogi ya Tuhan, menjadi alat dalam tangan-Mu untuk mengajar, mendidik orang-orang untuk lebih mengenal pribadi-Mu lebih lagi Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini. Pulang dari tempat ini kami mengalami pemulihan ya Tuhan. Kami keluar menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang terus menjadikan Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Sekalipun daging kami Tuhan hancur, tapi kami mau terus mengasihi Tuhan apapun yang terjadi. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga sepakat berdoa pagi hari ini memberkati hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari, siang hari ini Tuhan. Berkati worship leader, singer Tuhan. Berkati pemain musik, berkati usher, kolektan. Berkati setiap hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kami juga sepakat berdoa ya Tuhan buat bangsa dan negara kami. Kami berdoa memberkati Indonesia Tuhan. Pulihkan negeri kami, sembuhkan Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan. Juga kota di mana kami tinggal. Karena kesejahteraan kota ini adalah kesejahteraan kami. Kami berkati Harapan Indah Bekasi, kami serahkan ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berdoa tuh gembala kami ya Tuhan. Pak Julius Ishak, Pak Rubin Adi, Pak Suito Tuhan, Pak Christopher Tuhan, Pak Roni Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada dalam pelayanan GBI Battle. Biar Tuhan yang memberkati setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan sudah menyembuhkan kami, Tuhan sudah memulihkan kami. Dan kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara siapkan hatimu, kita angkat tangan kita, pandang wajah Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati keuanganmu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pertumbuhan rohanimu. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa. Cinta kasih di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus tinggal tetap menyertai setiap kita. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Semua yang diberkati mari sama-sama katakan amin. Segala pujian Syukur bagi